Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, termasuk diri saya, pada saat yang sama, atas dasar kerelaan atau dipecat, meninggalkan partai ini. Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Adapun Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dan berapa waktu. Jody juga sudah periksa berapa waktu. Pertanyaan saya sederhana. Jun tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya. Itu membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya tak campurin. Hal yang prinsipil sekali dan bisa merusak kita semua. Dialek ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia mengatakan enggak. Si brewok ngebelain si Johnny pelit. Tangannya terlalu mahal untuk diborgol. Woi, tangan koruptor itu murah, bukan diborgol, harusnya dipotong. Proyeknya 10 triliun, 8 triliun diembat, kok masih dibelain? Si Anies mendadak juga sama. Ini semua cobaan. Tuhan pasti berpihak pada kebenaran. Woi, Tuhan gak bakal berpihak sama koruptor. Ketua DPP Nasdem malah lebih kacau lagi demi ngebelain koruptor sampai nyerang Jokowi seorang petugas partai. Woi, Oncom, presiden mana yang bukan petugas partai? Lu kalau mau nyapres siapa yang nyalonin kalau bukan partai? Anies sendiri aja udah ngaku kalau dia petugas partai. Lagian kalau lu emang gak suka sama Jokowi, kenapa dulu lu dukung? Gue bingung kenapa malah pada jadi ngebelain koruptor. Ketuanya, anak buahnya, kadernya pula. Ini gue ceritain urutannya ya. Poin yang pertama, korupsi BTS-nya itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Poin yang kedua, mulai diselidikin kasusnya ini bulan Agustus tahun 2022. Yang ketiga, Nasdem memutuskan untuk jadiin Anies sebagai baca pres bulan Oktober tahun 2022. Jadi duluan diselidikin, baru keputusan baca pres dari Nasdem. Kok bisa-bisanya dibilang Nasdem dikriminalisasi karena nekat mendukung Anies? Woi, jangan memutarbalikkan fakta. Terus ada juga yang bilang rezimnya Jokowi banyak terjadi tindak pidana korupsi. Gini ya, coba kalau dibalik, zamannya Jokowi banyak koruptor yang ditangkepin. Karena faktanya emang bener banyak yang ditangkep kan. Mau siapapun pasti ditangkap. Jokowi gak peduli tuh kawan ataupun lawan, kalau ketahuan korupsi ya dihajar. Pelaku korupsinya ditangkap, hasil korupsinya dibalikin ke negara. Berarti itu bagus atau jelek? Apa lo? Yang namanya janji itu adalah utang, dan yang namanya utang itu harus dilunasi. Tapi kalau janjinya mau ngebubarin partai, apa bakal ditepatin? Jadi begini, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh pernah berjanji untuk membubarkan Partai Nasdem apabila ada kader dari Partai Nasdem yang terbukti korupsi. Dan terbukti, hari ini 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS. Penerapan tersangka ini terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri.
Sekarang, Johnny G. Plate yang juga kader Partai Nasdem tersebut ditahan dan mengenakan rompi merah muda khas kejaksaan. Lalu setelah adanya penetapan status tersangka terhadap Johnny G. Plate ini, bagaimana janji dari sang ketua umum tadi? Apakah akan sama dengan janji yang akan digantung di Monas apabila terbukti korupsi? Hah? Partai Nasdem akan dibubarkan? 8 tahun lalu, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh berjanji jika ada kadernya yang melakukan korupsi, maka partainya akan dibubarkan. Dan ternyata Menkominfo Johnny Plate ditangkap KPK karena melakukan korupsi BTS 4G dan merugikan negara sebanyak 8 triliun guys. Menurut kalian Partai Nasdem bakal beneran dibubarin gak ya? Atau cuma bacotan politisi doang? Komen di bawah ya. Ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga dia tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Restorasi perubahan untuk Indonesia. Partai anti korupsi. Partai tanpa mahar. Oi, Bebo, sekjen lo gimana tuh? Korupsi 8 triliun, guys. Info. Gimana Bang Bewo? Mikir. Oke. Hari ini Nyai ingin menagih janji dari Bapak Brewok Surya Paloh yang katanya apabila ada kader Nasdem yang korupsi maka akan saya bubarkan Partai Nasdem ini. Saudara-saudara, mana buktinya Bapak Brewok? Hanya ngomong aja. Jelas kader Anda Sekjen Nasdem Johnny F.G. Plate korupsi dana pembuatan tower BTS 8 triliun. Pertanyaannya Nyai, membuat tower BTS yang anggarannya 8 triliun bisa gagal, tapi membuat tower Nasdem bisa dilakukan dalam sekejap. Dari manakah dana pembuatan tower Nasdem tersebut? Dan Nyai katakan terima kasih untuk Bapak Kejaksaan. Yang mana ini dulu adalah impian Nasdem untuk menjadi kejagung. Ternyata kadernya ditangkap oleh kejaksaan. Lembaga yang diidam-idamkan oleh Nasdem. Selamat pagi, good morning, annyeonghaseyo, ciao. Seluruh rakyat Indonesia. Kalau kemarin saya sentil-sentil nih soal korupsi. Tinggian korupsinya daripada menaranya, ya kan, 8 triliun. Karena ada orang bermewah-mewah kampanye, mencuri start kampanye. Belum saatnya kampanye, dia udah kampanye siapa presidennya, siapa partainya, yang model begitu. Nah sekarang akan saya sentil. Apa kabar Pak Calvin? Mengaman dirikah setelah ada kasus Bapak Surya Paloh, anak buahnya 8 triliun rupiah. Bagaimana kabar Pak Kumis Yusuf Kala? Apakah sebentar lagi akan kebongkar juga? Makanya jika saya membongkar, menyentil-nyentil permasalahan ini, kenapa sih Bani Zodot semuanya takut? Nah, karena kenyataan 100% itu terjadi. Ya kan? Apa yang saya sampaikan selama ini, ada perjanjian khusus antara Anies Baswedan dengan Bapak Yusuf Kala sebesar 700 miliar rupiah. Itu benar adanya. Bagaimana Dot? Kamu akan patungan bayarin utangnya Anies? Katanya sanggup bayar utangnya waktu utangnya sama 50 miliar dengan Sandiaga Uno. Nah sekarang sama Bapak Yusuf Kala. Kemarin kan udah saya banting-banting tuh masalah kerjasamanya Anies dengan Bapak Surya Paloh. Ini kan kebongkar. Nggak mungkin Pak Joni itu makan 8 triliun itu seorang diri. Nggak mungkin. Pasti store dong sama bos. Ya enggak? Nah
Begitu juga dengan yang namanya Yusuf Kala. Kemarin kan ada tanda tangan Anies kan. Yang namanya bisnis, entah itu bisnis siluman, proyek siluman, saya no understand ya. Tapi ada seseorang itu mengeluarkan dana sebesar 700 miliar yang digunakan oleh Anies Baswedan. Ya, teng teng, majreng ya. Pemirsa, semoga saja satu persatu akan kebongkar. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya sindirkan itu semua jadi kenyataan 100%. Nggak ada meleset sedikit pun. Lambat, slow tapi pasti, ya kan? Ya, selamat berjuang untuk NKRI. Tereng. Sahabat, lihatlah siapa yang paling cemas setelah Johnny G. Plate menjadi tersangka. Hanya yang merasa dirinya juga adalah koruptor yang menjadi cemas melihat Johnny G. Plate menggunakan rompi pink. Kenapa dia menjadi cemas? Karena dia khawatir dirinya juga akan menggunakan rompi tersangka. Kalau di KPK orange, kalau di kejaksaan pink. Jadi itulah kita lihat siapa yang paling cemas setelah Johnny G. Plate tersangka. Muter-muter dengan wajah gelisah, resah, cemas. Masa depan politik suram. Salam dari saya, Ferdinand Utahayan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana pidato yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh pada 8 tahun lalu. Dan juga kita menyimak bersama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen ketika Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate terlibat dalam kasus korupsi senilai 8 triliun rupiah lebih itu. Saudaraku, banyak netizen yang mengecam keras. Banyak netizen yang meminta agar ucapan Surya Paloh di 8 tahun lalu itu bisa dibuktikan pada saat sekarang ketika ada kader partainya yang melakukan tindakan korupsi ini. Kita ketahui bersama bahwa kasus korupsi adalah sebuah kasus kejahatan yang sangat luar biasa. Kasus yang benar-benar sangat biadab. Hal ini sudah seringkali terjadi di bangsa dan negara ini. Namun, kecaman-kecaman dari netizen tadi kepada Bapak Surya Paloh, mereka ingin meminta kepada Surya Paloh agar mampu untuk membuktikan omongannya itu. Ataukah ucapan Surya Paloh di 8 tahun lalu itu hanyalah sebuah bahasa basa-basi agar elektabilitas partainya semakin melonjak? Saudara, semakin hari kita semakin sadar, kita semakin diberi pemahaman akan janji-janji dari para elit partai. Sudah seringkali kita menyimak cuplikan-cuplikan video yang semacam ini. Sudah seringkali kita menyimak janji-janji manis dari elit-elit partai. Namun, saat ini, menjelang pemilu 2024, ketika kasus ini menimpa kepada Partai Nasdem, apakah seorang Surya Paloh akan rela berkorban untuk membubarkan Partai Nasdem itu? Saya yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Surya Paloh hanyalah omong kosong. Hanyalah sebuah janji manis. Hanyalah sebuah propaganda untuk membodohi rakyat. Oleh karena itu kepada para pemirsa sekalian, saya mau mengingatkan bahwa berpikirlah secara kritis, berpikirlah secara bijak. Mari kita gunakan akal sehat kita
ketika kita menerima atau ketika kita mendengar janji manis dari elit-elit partai. Menjelang pemilu 2024 ini, ada banyak hal yang kita temukan yang berhubungan dengan janji manis ini. Pertanyaan kita, apakah mereka hanya mengumbar janji? Ataukah mereka akan menepati janji? 90% saya yakin dan percaya bahwa mereka hanya menebar janji manis. Mereka hanya menebar pesona kepada rakyat agar rakyat bisa jatuh cinta dengan elit-elit partai itu. Atau rakyat bisa jatuh cinta dengan partai-partai politik itu. Sehingga saya katakan lagi bahwa mari kita berpikir lebih kritis. Mari kita gunakan akal sehat kita. Jangan kita terprovokasi. Jangan kita terpropaganda dengan janji manis itu. Jika benar bahwa apa yang dikatakan oleh Surya Paloh pada 8 tahun lalu itu dan tidak dibuktikan pada saat ini, maka sebuah jawaban untuk kita sebagai rakyat jelata, untuk kita rakyat Indonesia, bahwa janji Surya Paloh 8 tahun lalu itu hanyalah omong kosong. Sekali lagi saya tegaskan, menjelang pemilu 2024 ini, mari kita gunakan akal sehat kita gunakan hati nurani kita untuk menentukan pemimpin yang mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ingat, Presiden Joko Widodo sudah memberikan teladan kepada kita semua, sudah memberikan teladan kepada rakyat jelata tentang pembangunan infrastruktur, tentang kesetaraan dalam hidup berbangsa dan bernegara, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu hanya dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita untuk melihat rekam jejak dari semua para capres. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Dari ketiga tokoh ini, siapakah yang akan menjadi the next Jokowi? Siapakah orang yang tepat untuk menggantikan posisi Jokowi di tahun 2024 sampai 2029 nanti? Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.